Saya berada di depan warung makan nasi gandul Bu Endang. Saya akan menikmati sajian makanan ini dan juga bagaimana sejarah dari perkembangan nasi gandul yang sangat terkenal karena makanan ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dan bagaimana rasa, bagaimana sejarahnya, dan juga bagaimana suka dukanya di dalam membangun usaha ini. Terima kasih, selamat siang. Itu ciri khasnya harus ada tempe gorengnya yang kering, terus ada lauk pauknya aneka bacem jeroan, ada telur, ada tempe bacem, tahu bacem. Itu ciri khasnya kalau untuk makan nasi gandul. Oh gitu. Ya. Terima kasih Bu Haji. Selamat siang, terima kasih. Jumpa lagi dengan Oyerat juga. Pada siang ini saya sudah berada di sebuah rumah makan nasi gandul Ibu Endang. Nama saya Endang, warung nasi gandul Ibu Endang ya. Iya. Terus saya usaha dari tahun 97 sampai sekarang. 97 sampai sekarang. Ada yang berkomentar bahwa saya memberikan review karena kehidupan pribadi, biografinya, dan tidak pada masalah makanannya. Memang channel ini sebenarnya adalah sebuah channel yang mengedukasi, yang memberikan informasi terkait dengan kisah kehidupan inspiratif dari pribadi tokoh yang membangun usaha di belakang layar ketika seseorang itu membangun usaha sampai berhasil. Dan inilah salah satu sajian makanan yang sudah cukup terkenal di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan seorang tokoh pribadi yaitu seorang Ibu Endang yang memiliki upaya, kemampuan membangun dari nol usaha. Sejak awal di sini Bu Haji ya? Enggak, di awalnya pakai tenda. Pakai tenda. Di bengkel. Di sini juga atau di? Deretan sini aja. Oh, deretan. Di jalan sini juga. Oh gitu. Di depan bengkel Potensi dulunya. Iya. Pakai tenda 2 tahun. Terus selanjutnya pindah tahun 2000 pindah sini. Oh 2000 pindah sini. Nah inilah nasi gandul yang terkenal dari wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ada sajian nasi, lalu kemudian juga ini sajiannya yang di dalamnya ada sajian daging sapi dan juga kuahnya. Dikenal di masyarakat bahwa nasi gandul ini sudah memasyarakat di wilayah Pati. Mari kita segera makan dulu ya. Terima kasih. Begitu mencicipi dari sajian makanan ini, terasa gurih, manis, dan daging yang di dalamnya terasa empuk. Teksturnya memang tekstur yang lembut. Saya mencampurkan saja. Nah, kembali lagi bahwa channel ini memberikan edukasi kepada siapapun yang mungkin terinspirasi dalam membangun usaha. Dikisahkan bahwa seorang Ibu Endang adalah tidak serta-merta berhasil di dalam membangun usaha ini. Ya tentu dia sudah melewati
berbagai tetesan air mata dan juga suka duka yang dialami. Betapa tidak, karena beliau sebenarnya adalah seorang yang memiliki latar belakang sebagai orang yang karyawati. Artinya dia bukanlah pengusaha sebelumnya, tapi dia adalah seorang wanita yang sederhana, yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau suatu tempat kerja, di mana dia harus dari pagi sampai sore setiap hari bekerja untuk mencukupi kehidupan pribadi maupun keluarganya. Dia berpikir bahwa kalau dia menjadi seorang karyawan terus-menerus, tentu hasilnya ya cukup seperti itu dan tidak lebih dan tidak kurang, cukup. Lalu berikutnya, dia sudah 7 tahun bekerja, tapi dia berpikir bagaimana untuk bisa mandiri. Tercetuslah ide gagasan untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau di masyarakat sudah ada pecel lele, pecel ayam, dan juga sajian makanan yang lain, misalnya nasi uduk. Nah, dia berpikir bahwa beliau ini adalah orang yang berasal dari wilayah Pati. Nah, ide dasarnya muncul karena dia melihat bahwa banyak orang-orang yang berjualan nasi keliling, yaitu nasi gandel. Nah, sementara beliau ini sudah ada di Jakarta. Dia berpikir bagaimana untuk mencetuskan ide gagasan untuk membangun usaha yang khas dari Pati. Nah, dia ingat bahwa dia ini melihat sebuah potensi yang cukup besar peluangnya, ingin mau mengangkat nama identitas masyarakat dan juga kota wilayah Pati. Sebuah wilayah Pati itu di Jawa Tengah, dan ingin mengangkat identitas khas Pati, yaitu nasi gandel. Nah, itulah sebabnya dia mulai membangun usaha dari nol, yaitu nasi gandel khas Pati. Makanan ini adalah makanan tradisional, makanan yang khas, yang sudah menjadi bagian nilai budaya masyarakat Pati. Nah, setiap orang harapannya adalah dari anak-anak, dari remaja, dewasa, dari orang yang status sosial ekonomi rendah, menengah maupun atas, bisa terjangkau semuanya untuk bisa menikmati sajian makanan ini. Karena ini adalah supaya dikenal dan juga dinikmati serta disukai, dicintai oleh siapapun yang menikmati sajian makanan ini. Saya pikir berdiri tahun 1997, kalau sekarang 2026, itu artinya sudah legend, artinya sudah lebih dari 20-an tahun. Ya, bisa dikatakan sudah 29 tahun. ...29 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi waktu yang 3 dekade yang sedang dijalani. Bu Endang tidak serta-merta mulus di dalam membangun usaha ini. Di tahun pandemik 2020-2021, COVID pandemik melanda dunia dan bahkan Jakarta, dan inilah menjadi salah satu tantangan pada saat itu, yang biasanya para konsumen, pembeli datang kemari, karena kondisi pemerintah melockdown, akhirnya para
pembeli, konsumen sulit untuk datang ke sini karena ada larangan pemerintah untuk tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh untuk bertemu dengan orang, dan itulah masa-masa sulit. Tetapi setelah masa itu Bu Endang tetap teguh, tetap tangguh, tetap tekun di dalam menjalani usahanya, dan kemudian kondisi ekonomi juga sudah mulai membaik, dan dalam hal menjalani kesulitan itu berbagai hal, yang penting adalah sabar, tetap yakin bahwa usaha itu memang ada kalanya turun dan naik, dan dia mampu untuk menghadapi situasi itu, dan sampai sekarang 2026 bisa dijalani dengan baik. Nah, tetesan air mata, lalu doa, dan juga usaha tentu menjadi salah satu bagian penting di dalam membangun setiap usaha yang dijalankan oleh Ibu Endang ini. Dari hasil ini tentu bisa memberikan hal yang positif, kehidupan anak, keluarganya tercukupi, artinya bahwa usaha ini memberikan dampak positif untuk membangun usaha dan untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran hidup keluarganya. Dan harapannya bahwa nasi gandul ini bukan hanya untuk masyarakat bawah, tapi juga masyarakat kelas atas, ya, dari siapapun, dari pelajar, mahasiswa, para pejabat, para karyawan, siapapun punya hak untuk menikmati makanan yang enak, lezat, dan tentu juga ada khas tradisional, yaitu khas sosial budaya masyarakat Pati, Jawa Tengah. Dulu sempat mengalami kesulitan apa Bu Haji kali pertama? Kesulitannya alhamdulillah ya, dari awal usaha kita 1 bulan udah bisa masuk ke media Indonesia waktu itu, kolom selera media ya. Indonesia. Nah, aneh ya. ada kolom selera ya. Ya, benar-benar. Ya, dari situ. Milik medianya Surya Paloh. Ya. Dari awalnya dari situ medianya. Terus kesulitannya ya waktu pandemi ya. Waktu pandemi. Ya. Sempat mengalami kondisi. Dari usaha dan juga dari rasa ini tidak perlu diragukan lagi, enak, lezat. Dari situlah seorang Presiden Jokowi sudah sempat mampir kemari untuk khusus menikmati sajian makanan nasi gandul Ibu Endang. Kalau untuk para artis ada sih, misalnya Piyu Padi yang pernah datang kemari, lalu kemudian juga tokoh artis yang lain. Saya pikir ini adalah menjadi daya tarik dari siapapun, ya, dari presiden sampai rakyat, semuanya datang kemari. Itu artinya membuktikan bahwa inilah nasi gandul yang legend, yang punya rasa enak, nikmat, dan sentuhan rasanya benar-benar khas Pati, yang notabene tekstur dari dagingnya lembut, enak, dan dimasak dengan kualitas waktu tertentu, dan dibimbing ataupun dilakukan oleh para chef ataupun para pekerja karyawan di sini yang sudah bertahun-tahun mereka punya pengalaman di dalam memasak, meramu makanan ini dengan baik. Itu saja yang perlu disampaikan, diinformasikan. Jadi saya pikir nasi gandul ini sudah legend 29 tahun, dan mengenai harga saya pikir terjangkau. Lalu kemudian juga mengenai tempatnya, oke, ya. Tempat parkir memang terbatas karena mobil ada posisi di bahu jalan kadang-kadang, ya. Dan ini menjadi salah satu masukan, tetapi secara umum it's okay, enak. Kemudian sajiannya enak, pelayanannya juga cukup ramah, dan tentu saja bisa dinikmati dengan baik. Memang tempatnya dengan menggunakan
kipas angin, bukan AC. Ya ini mungkin menjadi salah satu masukan, barangkali nanti suatu saat akan di-upgrade sehingga menjadi tempatnya menjadi nyaman. Itu saja, berikan kritik, masukan, saran, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, saya selalu berdoa. Salam sukses, see you on the top. God bless you all. Oyerat juga dari Warung Makan Nasi Gandul Ibu Endang. Selamat siang. Sudah berapa lama usaha ini berkembang? Nama saya Endang, Warung Nasi Gandul Ibu Endang ya. Iya. Terus saya usaha dari tahun 97 sampai sekarang. 97 sampai 28 tahun. Oh, 28 tahun. Oh, Ya. jadi malah lebih dari itu ya. Ya. Oh ya, 97 ya. Sorry, Ya. maaf ya Bu Aci. 28 tahun semenjak awal di sini Bu Aci ya. Enggak. Di awalnya pakai tenda. Pakai tenda. Di bengkel. Di sini juga atau di Deretan sini aja. Oh, deretan di sini. jalan sini juga. Oh, gitu. Di depan bengkel Potensi dulunya. Iya. Pakai tenda 2 tahun. Terus selanjutnya pindah tahun 2000 pindah sini. Oh, 2000 pindah sini ya. Dulu dibantu sama Bapak nggak Bu Aci? Hah? Dulu sama Bapak. Ya, usaha Ah, bapak juga. Sekarang masih tetap dipegang Bu Aji ya? Atau Iya. ada generasi berikutnya? Belum. Oh, belum ya. Belum. Jadi langsung. Ya. Dulu sempat mengalami kesulitan apa Bu Aji waktu kali pertama? Kesulitannya, alhamdulillah ya, dari awal usaha kita 1 bulan udah bisa masuk ke media Indonesia waktu itu, kolom Oh, selera media ya. Indonesia. Oh, Nah, aneh ya. Ada kolom selera ya. Ya, benar-benar. Ya, dari situ. Milik medianya Surya Paloh. Ya, dari awalnya dari situ medianya. Terus kesulitannya ya waktu pandemi ya. Oh, waktu pandemi. Ya. Sempat mengalami kondisi. Kondisi ya agak turun. Saya dengar karena memang di sini sudah tergolong legend, sudah tergolong dikenal di masyarakat. Alhamdulillah. Gitu. Terus mungkin sejarahnya ketika Ibu datang ke sini memang dari Pati langsung menuju ke sini atau bagaimana? Enggak. Bu Aji? Awalnya saya kerja Oh, kerja ya. hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun terus kantornya pindah ke Cikupang. Oh, Perjalanannya kan perjalanannya kan agak sulit waktu itu, masih awal-awal tol ya. iya. Awal-awal tol. Terus saya pingin usaha sendiri ya, karena waktu itu apa namanya, UMR kan kecil tuh. Iya, iya. UMR pertama-tama kan kecil tuh. Iya, iya. Jadi ya untuk kehidupan di Jakarta agak kurang ya. Iya, iya. Terus akhirnya aku pingin buka usaha sendiri apa ya kan. Ternyata aku inget di Pati itu nasi gandul tuh ada yang buka dari jam 3 sore, nanti jam 7 malam itu udah tutup. Oh, Terus kebanyakan yang seleranya orang keturunan ya. oh iya. Jadi termotivasi dari situ. Iya. Aku teman-teman nyuruhnya kan pecel lele, tapi Iya. aku nggak respon. Berbeda aja. Mau beda lah ya. Ternyata di sini penerimaannya orang yang dari daerah kepingin masakan khasnya banyak gitu loh. Bu Aci dilatih, diajar sama orang tua Ibu Aci ya dulu ya? Enggak, Oh enggak? kita nyari resep ya. Jadi nyari resep terus kita kembangin sendiri ya di sini ya. Terus saya juga di tenda juga dikenalin sama pengusaha Intercon itu Pak Edi, Oh, sama Pak Sutioso. Jadi saya bisa langganan sama Pak Sutioso itu 2 periode. oh 2 periode. Karena konon katanya nasi gandul itu memang makanan khas Pati, Pati, atau iya. bahkan para bangsawan gitu Bu Aci.
Kalau masalah itu saya kurang tahu ya, karena kan di Pati itu masakan nasi gandul itu awalnya dia keliling, Oh, keliling ya. keliling. Jadi memasyarakat ya. Bu? Masyarakat keliling, terus akhirnya pada netap gitu loh. Tapi di sana peminatnya banyak banget. Oh, gitu. Belum begitu banyak yang keluar ya waktu itu ya, keluar ke kota ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai berkembang ya. Oh, gitu. Aku dengar sih di Semarang udah booming ya. Oh, Rame di Semarang, terus di Bali, terus di Kalimantan itu iya. banyak yang minat. Oh, peminat tradisional ya. Ya, cukup bisa ini Bu Haji ya, mencukupi anak dan keluarga ya. Insya Allah ya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Haji umur berapa Bu Haji? Sekarang 60 ya. Oh, 60 ya. Iya. Apa yang Bu Haji pesankan untuk para masyarakat yang mau mengkonsumsi nasi gandul di sini? Saya semoga nasi gandul ini bisa berkembang dan bisa dinikmati masyarakat dari bawah sampai atas. Terus bisa membawa nama baik Kota Pati dan bisa dikenang sama masyarakat, karena nasi gandul ini sama pejabat-pejabat yang dulu ada di Pati terus sekarang pada balik asalnya atau pindah ke Jakarta, orang masih pada nyari. Oh, pada nyari. Ya, Tadi ada. salah satunya ada si Ya. Adi ya. Ya, Ya, terima kasih Bu Haji. ya sama-sama. Nasi gandulnya mantep banget, Oke. sampai bungkus. Oke. Iya, Mengenai harga dan tempat. ya sesuai. Kalau di Semarang ya begini. Aku Oke. kan suami orang Semarang, Oh, saya orang Semarang. Surabaya. Oh, gitu ya. Iya, yang lain belum nyoba, nanti kapan ya? Ya, baik, terima Ya, kasih Bu. terima kasih. Ya, baru saja saya menikmati makanan nasi gandul. Posisinya ada di dekat samping Kapten Barber ya. Kapten Barber ya, posisinya di situ. Lalu kemudian di samping kanan ada Apotek Berkah. Kalau ini bumbunya untuk khas ya, Bang ya? Iya, kencur Pak. Kencur ya? Kencur, Bang. Oh. Kalau ini untuk campuran khusus. Ya, masakan yang ada di gandul. Oh, gandulnya ya. Ini memang harus dijemur ya, Bang? Ya, biar nggak busuk. Oh, biar nggak busuk ya. Ini langsung ambil dari Jawa soalnya. Oh, langsung dari Jawa, Pati langsung. Iya Pak. Oh, iya. Dari Pati. Terima kasih, Bang. Iya, siap.